rombongan, tiba-tiba ada muridnya yang masih kecil, masih remaja. Dia ingin sekali ikut rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Tapi ada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dilarang. Kenapa? Karena pertama masih kecil, kedua perjalanan berminggu-minggu, ya, naik kuda. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, jangan, engkau masih kecil. Tapi ini anak, bukan permasalahan ingin jalan dengan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, karena Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ingin ziarah ke Nabi Muhammad. Ini anak rindu dengan Rasulullah. Kerinduannya luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini anak gak banyak bicara. Tatkala Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan ingin jalan, ibaratnya rombongan kuda yang dibentuk kayak delman gitu ibaratnya. Ini anak ngumpet di kolong tersebut dan bergelantungan di bawah. 2 minggu nggak makan, nggak minum. Perhatikan, perjalanan padang pasir. Dia takut kalau dia turun, dia ketahuan sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan disuruh pulang. Dia kagak turun. Kondisi lemes, nggak makan, nggak minum selama 2 minggu di perjalanan, nggak istirahat. Dia pegang itu besi delman, dia bergelantungan di bawahnya sampai berdarah-darah tangannya. Cuma rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Rasulullah. Begitu singkat cerita, sampai di Madinah, rombongan turun baru. Ya Syekh, ini ada darah apa kuda kita buka? Nggak ada. Dilihat dari bawahnya, ternyata anak kecil itu bergelantungan. Diturunin, disuruh turun, disuruh keluar. Ditanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, selama engkau ikuti aku, dari mana kau dapat makan ini? Semua aku tidak dapatkan ya Syekh. Semuanya aku dapatkan perutku dalam keadaan kenyang, karena kenyang kerinduan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku ada di Madinah, maafkan aku ya Syekh, wahai guruku, karena aku nggak ikutin perintahmu, nggak dengar perintahmu. Tapi aku mempunyai kerinduan yang besar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama dia berbicara, meninggal dunia. Merah muda meninggal. Belum sampai ke makam Nabi, belum ziarah ke makam Rasulullah, meninggal dunia. Karena dia bukan orang Madinah, nggak boleh dikubur di Madinah, di luar. Maka singkat, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bersama rombongan mengubur ini anak. Keluar dulu dari Madinah, dikubur di situ. Maka baru melaksanakan umroh, ziarah ke makam Nabi. Kelar dari itu, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, sebelum kita balik, maka kita harus ziarah dulu ke makam tuh anak muda. Keluarlah dari Madinah, disamperin itu kubur, udah nggak ada. Kuburnya udah nggak ada, makamnya udah nggak ada. Cari, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, nggak boleh kita pulang sebelum kita ziarah. Tiba-tiba tahu makamnya pindah ke Masjid Nabawi dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari-cari, dilihat, ini ada kuburan siapa? Rame di Nabawi. Datang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bersama rombongan, coba kuburannya seperti apa? Dilihat tanahnya tanah sama dengan waktu dia mengubur ini anak muda.
Patoknya itu kan ada ininya kan, tanda kayu itu, kayu yang ditaruh oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Batu-batuannya yang untuk mengelilingi kubur itu batu-batuan yang ditaruh. Jadi makin bergeser dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kerinduan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ini bukti orang yang cinta dengan Rasulullah. Maka dengan itu ya ikhwan, tanamin cinta antum sama Nabi Muhammad. Kalau antum cinta sama Nabi Muhammad, Nabi ada untuk antum. Lihat, dia rindu dengan Rasulullah, maka dideketin bangunnya dengan kubur Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sebenarnya itu di sekitar Masjid Nabawi kuburnya ada, tapi ketutup di pintu mana gitu lewatnya, ada lupa, itu ada makamnya. Ya, bukan di Baki, bukan, tapi di sekitar Masjid Nabawi. Kerinduan seorang anak muda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum selalu rindu dengan Rasulullah, antum bisa deketin diri antum dengan Nabi Muhammad, maka Nabi yang akan membawa antum dekat dengan beliau. Nah, antum dibawa dekat dengan beliau. Makanya kalau kita hadir majelis Nabi Muhammad, dia ya dibaca maulid tiba dengerin, dibaca maulid tiba ikutin. Nggak bisa ngikutin, dibaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi, kita nyawat aja begitu. Ada bidangnya Nabi itu menimbulkan kecintaan dan kerinduan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang bodoh yang dijauh di dalam satu majlis, yang di dalam majlis tersebut menghidupkan cinta kita dengan Nabi Muhammad. Ya. Bodoh, manusia terbodoh kalau dia jauh dari satu majelis, yang mana di majelis tersebut membangkitkan kerinduan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan antum ada di majelis ini, bangkit nih cinta antum kepada Nabi Muhammad. Karena di hati orang beriman itu ada Nabi Muhammad. Tinggal antum bangkitin, kembangin cinta antum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pemuda-pemudi yang akan sama dengan seorang pemuda di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan rindu kita dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang mendekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita masuk bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah pertama ini bulan masuk min arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun buat 12 bulan. Dari 12 bulan diambil 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ini 4 bulan yang mulia. Nah, di dalam 4 bulan yang mulia ini, dari zaman dahulu, bagaimana ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, kalau datang bulan haram, bulan mulia. Ini Nabi Muhammad belum diutus. Begitu Nabi Muhammad SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Nabi Muhammad bukan 4 bulan yang mulia, menjadi 5 bulan yang mulia, ditambah dengan bulan Ramadan. Jadi dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Ini orang-orang jahiliyah kalau masuk bulan mulia itu mereka nggak ada pertempuran. Tuh yang namanya pedang, namanya senjata, semua ditaruh di dalam sarungnya. Mereka muliakan bulan mulia ini. Ketemu musuh di jalan, dijamu. Ketemu musuh di jalan, dipeluk. Tapi keluar bulan haram mereka perang lagi, angkat senjata lagi, ribut lagi, berantem lagi. Masuk bulan haram, mereka muliakan bulan haram. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ingat
seperti Nabi kita, kalau mereka aja memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yang lebih wajib untuk memuliakan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ini masuk daripada bulan Zulhijjah. Nabi berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Nih, ya, Nabi berpuasa. Mungkin kita enggak kan gitu ya. Udah taruhnya begitu deh, enggak. Tapi jangan lupa, ya, kita disunahkan kalau kita udah lewat, kita belum mau puasa, ya. Ya, di tanggal 1, tanggal 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, sampai Idul Adha nggak bisa, ada puasa tarwiyah. Jangan sampai enggak tuh puasa, ya, puasa di tarwiyah dan juga Arafah. Ini kan hukumnya sunnah, nggak apa-apa, kerjain. Ente ninggalin yang sunnah, kan yang wajib ente tinggalin. Oke, kalau ente lihat orang yang puasa sunnah berani ninggalin, berarti dia orang yang berani ninggalin puasa Ramadan. Puasa tuh tarwiyah dan Arafah. Kita kan nggak pergi haji, ya kan? Nah, beda. Puasa tarwiyah dan Arafah. Terus kalau Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, kita disunahkan itu sebelum sholat Idul Fitri makan dan minum. Tapi Idul Adha kita disunahkan puasa. Jadi sebelum subuh nih, masuk subuh itu jangan makan, jangan minum, jangan ngerokok sampai kelar sholat Idul Adha. Begitu kelar sholat Idul Adha, baru kita disunahkan makan dan minum. Ya. Dan yang kedua, yang ketiga, bulan Zulhijjah ini masuk peristiwa yang mulia, tak lain dan tak bukan peristiwa antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah, yang mana di dalam perintahnya disuruh menyembelih putranya tercinta. Oh, itu gimana kalau dapat perintah suruh sembelih, ente punya anak, punya saudara? Nggak mungkin. Tapi seseorang yang begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak nanya, yang benar ya Allah, kagak. Nabi Ibrahim nggak nanya, apa iya disuruh mesti sembelih anak-anak? Enggak. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik ya Allah, kalau itu perintah aku kerjakan. Kalau disuruh guru, mucinya 7 minggu. Aduh, dedek-dedeknya 1 tahun. Bisa-bisa ganti guru. Nggak asik tuh dari lihat Nabi Ibrahim tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Malah sebelum itu, sebelum dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Ya Allah, ya Ibrahim, letakkan tuh putramu Ismail. Ya, Nabi Ismail disuruh diletakkan di satu lembah, yang mana di lembah tersebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada dedaunan, nggak ada air. Nah, coba deh kalau ente pikir pakai logika, kita disuruh taruh anak kecil-kecil di itu tempat nggak ada kehidupan. Buat makan aja nggak bisa, dia nggak dapat makanan. Binatang aja nggak ada. Bersama istrimu ya Ibrahim, pasti mati itu anak. Itu pikiran kita, pasti mati itu anak. Kenapa? Karena diletakin di satu tempat yang nggak ada kehidupannya.
Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya tercinta di lembah tersebut. Lihat itu. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menitipkan putranya Ismail beserta istrinya, dan Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dijadikan Ismail anak yang saleh dan dijadikan tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang gak ada kehidupan menjadi tempat yang begitu ramai, tempat yang begitu subur, tempat yang menjadi orang berbondong-bondong menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Makkatul Mukarramah. Dulu ada kehidupan. Dengan doa Nabi Ibrahim, dengan perjuangan Nabi Allah Ibrahim, sekarang jutaan orang datang ke kota Makkah. Nggak setahun sekali, tiap hari penuh ribuan. Dari doa itu, ya, dari doa. Nah sekarang kesempatan pelaksanaan haji bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Ya, kalau ibadah haji bagi mereka yang mampu, hukumnya wajib. Kalau mampu wajib kita jalan, tapi kita salut. Ya, kita dengar di negeri kita dia mempunyai kemampuan, dia nggak mampu naik pesawat, mungkin dingin, takut beku nyampe sono. Ya mungkin, tapi hebat pakai motor nyampe ke Mekah. Mampu nggak? Mampu, silahkan. Itu namanya mampu. Ada yang nggak mau kalah, ada mampu. Belum lama naik sepeda sampai di Mekah. Mampu, nggak apa-apa. Mungkin besok yang jalan kaki. Hah? Iya. Pokoknya yang mampu, itu mampunya apa jalan. Mampu ya, intinya mampu. Kalau nggak mampu jangan paksain. Ya. Jangan nekat, ya. Antum mampu naik pesawat, berangkat. Ya, kayak kemarin yang ditawarin, Beb, ayo Beb berangkat Beb, cepetnya Beb. Udah, buat aku 120 juta. Kalau yang lain 350 Beb, berangkat haji Beb. Kapan lagi nih Beb kesempatan nih? Allah panggil Habib, kagak. Kalau Allah panggilannya ada 20 juta nih, tuh berangkat ya. Wah Beb, jangan dong. Yaudah, lo yang manggil, Allah panggilannya, anda berangkat. 120 ada dan duitnya 20 juta, berangkat gak? Gak bisa 120, ya udah, berarti itu yang panggilannya ya Allah, selesai gitu. Hah? Nih, ada punya kemampuan 20 juta, berangkat gak? Kalau berangkat ada berangkat sekarang. Ya enggak, 120 itu kurang gede banget, bodoh aku mau berangkat gak? Allah lebih besar, Allah maha besar. Ya. Nah, jadi antum kalau mampu pergi haji, berangkat. Jangan gagak. Jangan sampai nanti kota Mekah yang nggak mau dikunjungi nanti kita. Karena banyak orang punya duit, berharta, dia mampu ke Singapura, mampu ke Malaysia, mampu ke Amerika, tapi dia nggak mampu ke Mekah. Bukan dia nggak mampu ke Mekah, tapi Mekah yang nggak mau dikunjungi dengan orang tersebut. Makanya ente kalau ada duit, sebelum ke Singapura, sebelum ke Malaysia, ke negara-negara lain, ente mampuin diri ente dulu untuk ke Mekah. Kalau ente udah ke Mekah, mau dengan umroh ente ke, mau dengan haji ente ke, baru ente jalan-jalan ke negara lain. Ya, tapi kalau belum ke Mekah jangan deh, jangan jalan-jalan ke negara lain. Ya, ntar jadi wong pehu lu. Ya. Iya. Sampai Indonesia jadi deh, taruh di stempel di mana? Kombuan. Masuk. Ya, jangan ya. Nah terus bagi yang nggak mampu nih, bagi haji bagaimana? Nah nih dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana karena taatnya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ismail pun begitu dikabarkan oleh ayahnya, ya Ismail, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai ayahku, perintahnya apa? Kalau ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segerakan wahai ayahku. Berat Nabi Ibrahim bicaranya.
katakan padaku, aku dapat perintah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah, segera sembelih aku, dan pastikan pisaunya yang bertajam. Oh, lihat tuh. Orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Makanya antum didik diri antum dari sekarang, cinta Allah dan Rasulnya. Karena ente punya rezeki udah dijamin oleh Allah. Gak usah takut. Jangan utamain kerjaan antum. Antum bekerja, tapi jangan lupa dengan Allah dan Rasulnya. Itu aja kuncinya. Nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin nuntut ilmu agama, nggak ninggalin zikir kepada Allah, nggak ninggalin sholawat kepada Nabi Muhammad. Ente nggak lupa sama orang-orang yang udah membawa ente sampai ente menjadi orang yang benar. Ente dari nggak tahu huruf alif sampai tahu. Ente nggak tahu ulama siapa sampai tahu seorang ulama. Ente nggak bisa zikir sampai ente bisa zikir. Ente nggak tahu maulid sampai ente tahu maulid. Ente nggak tahu ziarah kubur sampai ente tahu ziarah kubur. Jangan lupain tuh orang-orang yang begitu tuh, yang membawa ente sampai ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Ya, lihat tuh Nabi Ibrahim disuruh lawan Nabi Ismail di lembah, nggak ada kehidupan. Nabi Ismail hidup karena yang ngasih makan manusia Allah kok. Jangankan kita, orang kafir aja Allah kasih rezeki. Cuma satu yang mereka nggak dapat, apa? Sorga. Bedanya begitu doang. Orang kafir Allah kasih rezeki, Allah kasih dunia, tapi Allah nggak akan pernah kasih mereka sorga. Apa kita mau sama dengan mereka? Mau ikut-ikutan? Hah? Makanya Allah ingetin dalam Al-Quran, kalau diri kita nih, ya, udah selalu ingat sama Allah dan Rasulnya, dan rezeki Allah yang jamin, kita tinggal ikhtiar ya Pak. Tinggal keluar dari rumah cari duit, cari rezeki. Jangan kalah sama burung. Burung dilepas pulang kenyang, nggak teriak lapar. Siapa punya burung di sini dilepas keluar pulang teriak lapar, mau makan, ada nggak? Nah, dapat rezeki, kalahin sama burung. Burung nggak bisa ngomong, ente bisa ngomong. Burung nggak punya akal, ente punya akal. Cari rezeki ya Pak. Tapi ingat, waktu sholat, waktu belajar, waktu zikir, waktu sholawat, ada waktunya. Jangan dijadikan alasan, aduh aneh capek, ya Allah ntar kalau aneh aneh kesiangan, aneh gak kerja, waduh potong gaji. Ya nggak ya Pak, Allah ngasih rezeki ya mente. Kalau kerjaan ente Allah bilang putus aja udah. Nggak bakal itu mau sambung kayak gimana juga nggak bakal bisa. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, lindungi anak istri dan keluargamu dari api neraka. Kita disuruh lindungin anak, istri, keluarga, dan diri kita dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari kemiskinan, bukan dari kesusahan, bukan, tapi dari neraka. Kalau ente bisa lindungi diri ente dari neraka, maka ente akan dapetin surga. Tuh, kuncinya itu. Ente selamatin diri ente, anak ente, keluarga ente dari neraka, Allah beri surga buat ente. Dikasih kesusahan, sabar. Dikasih penyakit, sabar. Ya. Allah kasih surga buat ente. Ya. Allah kasih kenikmatan buat ente. Allah kasih kesempurnaan buat ente. Ya, dengan itu ayo selamatin. Kalau ente udah bisa jaga diri ente, utamakan Allah dan Rasulnya, kelak ente dapat menjaga putra putri ente seperti ente menjaga diri ente. Nah, kita yang ditinggal berkurban, ya. 1 orang untuk 1 ekor kambing. 7 orang untuk 1 ekor sapi atau
sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira nih orang kayak kita mampu gak sih? Mampu. Ente semua mampu. Yang gak mampu males nih. Yang kagak mampu pelit keluar duit buat Allah dan Rasulnya. Oke, kalau dia nih ngaji nih nangkoknya tiap ngaji 2.000, udah orang yang gak pernah berkurban tuh. Yang dicari pati murah mulu. Tapi kalau nangkoknya tiap ngaji 2.000 aja, udah. Jangan tanya, jangan usah ditanya, udah korban. Enggak, jangan usah ditanya, kalau kan mau nih. Habis tiap ngaji ngirit duit, baru 2.000-an, baru di sini 50, 100, di sini 20, tempat tarik kan 2.000-an yang lecek kan. Mampu ya. Gimana caranya? Gampang. Ente sehari ngerokok berapa bungkus? Benar loh, lebih dari sebungkus mati lu. Betul sebungkus? Wah, 2 bungkus tuh. Kalau ada bilang 3, ambil tengah, 2 bungkus berarti. 2 bungkus. Ente ngerokok nih, ya, ini udah telat nih misalkan nih, nggak keburu. Besok nih buat tahun depan, mudah-mudahan panjang umur jadi korban. Amin ya Rob. Rokok sebungkus berapa? 25. Oh, 25. Ente tabung sehari 25.000, sebulan berapa? Ya bego, sekolah doang. 7,5, 1 bulan 750, 1 bulan 12 bulan. 9 juta, 9, betul? Berapa itu? 9 juta. Dapat kambing berapa? 3. 2 beb. Tawa. Kambing 3. Kambing anak 7. Baru lahir. Ijon. Ente tabung 9 juta. Ente beliin kambing 3,5 juta, sisanya lo beliin deh rokok buat lo di rumah lo. Masih mampu? Ya Allah, kodok rokok ah. Kemarin tiap hari cuma sebungkus, sekarang nih kodoknya sisanya. Coba tuh, bisa nggak? Bisa. Kita ngambilin dari sebungkus dulu. Oh berarti kalau begitu 3,5. Nggak usah 25.000, 10.000 sehari. Sebulan berapa? 300. 12 bulan? 6 juta. 3.600.000 dapat gak kambing? Bisa lo aja nggak ada mau. Satu kambing kan untuk 1 orang pribadi. Kalau kurban itu kita ya yang harus, bukan orang tua. Tapi kalau akikoh yang harus tuh orang tua yang akikohin anak, bukan anak. Baik, kalau orang tua nggak mampu untuk akikohkan anak, lari ke kakek, bukan ke anak. Karena Nabi Muhammad SAW tatkala lahir Al Hasan dan Al Husain, Nabi yang mengakikahkan mereka, memberikan kambing untuk mereka untuk dipotong. Nabi kakeknya. Jadi kalau akikoh bapak nggak mampu ke kakek, kakeknya mampu boleh akikahin cucunya. Tapi kalau kurban kita, makanya lebih afdol kurban dulu apa akikoh dulu. Misalkan itu belum nih. Nah karena dekat kami kurban, kurban dulu, baru akikoh. Ya, baru akikoh. Nah jadi mulai besok nabung deh sehari 10.000. Jangan ngakak. Tahu udah 12 bulan beli tuh 3.600.000 ya. Wah lumayan deh, pokoknya dapat kambing loncat-loncatan deh. Enak gede tuh. Hah? Iya. Antum harus ini. Ya. Harus mau paksain. Jangan
ngerokok bisa, tapi nggak mampu buat kurban. Aneh ngerokok, aneh potong tuh. Beb, ente nabungnya mantep banget tuh. Iya, alhamdulillah karena ngerokok nggak pernah beli. Tapi duit rokok ditabung buat kurban. Setahun 3 langsung aneh. Aneh, ini anak. Nah, 5 tahun depan ganti lah. Udah tuh, duit 9 juta habisin buat apa? Buat kurban. Gitu. Ya, dan tentang rokok Habib dibeliin, Habib gak mau. Tetep aneh itu harga filter berapa dari dulu, dari zamannya berapa 4.500 dulu. Aneh rokok sebungkus sekarang di 25.000. Hah? 25.000 tetep tiap tahun, pokoknya per hari 25 masukin celengan. Orang haji pecahin. Ambil 3 ekor hutan. Wah, ya enggak, jangan bacot lo diracunin mulu. Ame racun tiap hari nurut, sama Allah nggak nurut, kiamat. Nabung pokoknya habis lebaran haji ya. Jangan jangan nabung tiap hari beli rokok sebungkus, nggak mampu ya Allah minyonin lagi ya Allah. Kasih musibah ya Allah. Ya Paru-paru basah ya Allah. Ngapain ngoplet buat agama, iya nggak? Iya, itu kan mau disayang Allah, kalau mau disayang nurut dan ya. Nah, tuh ya, jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, begitu juga unta untuk 7 orang. Nah, kalau kita mau beli hewan kurban nih, ditanya sama orang nih, ente mau kemana? Ane mau beli kambing sunnah kurban. Jangan ente bilang, ane mau beli kambing jadi wajib. Gak boleh. Ane mau beli sapi jadi wajib. Tapi ane mau beli sapi sunnah kurban. Ane mau beli kambing sunnah kurban. Tuh ngomongnya ya. Jelas. Jadi mesti kita tahu tuh. Mau beli kambing sunnah kurban. Ini nanti ini kambing kepalanya jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan syafaat buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah dengan itu ayo muliakan bulan Dzulhijjah ini ya ikhwan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad perintahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan, kita dapat melaksanakan, dan keluarnya Idul Adha, keluarnya dosa-dosa kita, keluarnya kesalahan-kesalahan kita, dan diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi